Rabu 8 November 2023, satu hari setelah Majelis Kehormatan MK menjatuhkan vonis, Anwar Usman pun angkat bicara. Ia menyatakan bahwa dirinya difitnah secara keji dan menyampaikan bahwa ada yang dengan sengaja membunuh karakternya sebagai hakim MK sejak tahun 2011. Bagaimana Denny Indrayana menanggapi situasi ini? Ini loh Bang, terkait sama putusan MK kemarin. Itu kan pada akhirnya Ketua MK Anwar Usman diberhentikan. Tapi memang masih menjadi bagian dalam MK sendiri juga, masih sebagai hakim konstitusi, meskipun posisinya sudah bukan lagi ketua. Yang pengen aku tanyakan tanggapan dari Bang Denny sendiri, karena di sini juga ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa nantinya Anwar Usman ini masih mampu cawe-cawe gitu. Ya, MK kan mengatakan tidak menjatuhkan sanksi maksimal pemberhentian dengan tidak hormat, yang sebenarnya itu adalah sanksi untuk pelanggaran berat dalam PMK 1 2003 tentang eh, MK karena menghindari mekanisme banding ya. Dan mekanisme banding ini belum ada aturannya. Saya pikir itu satu argumen yang ya komplikasi karena aturan soal MK ini memang belum lengkap. Jadi eh, sebenarnya sekarang masanya kita melihat kenegarawanan Anwar Usman, dan tadi kalau mendengarkan siaran pers yang bersangkutan, sayangnya tidak memilih mundur ya. Karena sebenarnya dengan sudah diberhentikan dari Ketua MK, tidak lagi bisa memutus perkara pemilu, tidak bisa menjadi pimpinan MK, itu kan sesuatu yang merendahkan dan mestinya disikapi dengan kelegawaan, legowo untuk mundur. Tadi dari siaran persnya malah justru terlihat tidak paham apa itu konflik of interest. Jadi sekelas Ketua Mahkamah Konstitusi yang harusnya negarawan tidak mengerti apa itu benturan kepentingan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Oke, berarti diharapkan sebetulnya ada inisiatif dari Anwar Usman untuk mundur. Kalaupun seandainya tidak mundur, gimana dong Bang Denny? Berarti sebetulnya secara tidak langsung putusan MK ini bisa dikatakan hanya sekedar basa-basi kah? Ya tadi MK mengatakan karena kalau mereka memberikan PDH, PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat, maka itu membuka perdebatan dengan mekanisme banding yang belum ada aturannya. Jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu satu argumen. Meskipun di dalam laporan saya meminta kalau ada putusan itu bisa dilakukan meskipun ada upaya hukum banding. Itu konsep yang dikenal dengan dalam hukum acara with for bar, bis for rat. Artinya putusan bisa dieksekusi, dilaksanakan, meskipun terhadap putusan itu ada upaya hukum banding. Itu sebenarnya konsep yang juga bisa diterapkan. Nah, tetapi bahwasanya dua dari majelis MK memilih hanya memberhentikan dari posisi jabatan ketua dan satu dissenting opinion kan, Profesor Bintan Saragih, memang pilihan yang menurut saya terpaksa harus kita hormati. Lagi-lagi sayangnya Hakim Anwar Usmannya tidak kemudian mempertahankan dignity-nya justru dengan mengambil sikap terhormat mundur tadi. Ya, Bang, berarti kan sebenarnya kalau dari penjelasan Abang sendiri ya, dengan Anwar Usman tidak mundur dan mungkin tidak paham apa itu public of interest, berarti kan sebenarnya masih ada potensi benturan kepentingan dong, Bang Denny, di kemudian hari akan ada penyelundupan hukum di MK. Kita nggak bilang itu betul-betul bisa terjadi, tapi kan bisa berpotensi. Apa sih Bang sebenarnya yang menjadi reason, mungkin Abang punya analisa sendiri, kenapa MK nggak bersikap dengan tegas aja gitu untuk melakukan PTDH, melihat Ya potensi tadi, yang ya. ya tadi karena kalau dibaca dari penjelasan Prof. Jimli ya, kalau pemberhentian dengan tidak hormat dalam peraturan MK-nya itu dibuka ruang mekanisme banding. Kemudian majelis hakimnya majelis hakim MK yang baru. Tetapi peraturan MK soal majelis banding ini belum ada. Sehingga karena kekurang aturan itu menimbulkan ketidakpastian. Sehingga lagi menyebabkan nanti putusan MK-nya menjadi belum bisa dilaksanakan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, MK memilih menurunkan menjadi pemberhentian jabatan saja, tetapi menjadi bisa langsung
executable. Itu yang kemudian dilakukan, begitu. Sebenarnya ini bertentangan dengan peraturan MK-MK-nya yang mengatakan pelanggaran berat, jika ada temuan pelanggaran berat, sanksinya adalah PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi lagi-lagi saya membayangkan mungkin di dalam, ini bayangan saya ya, mungkin di dalam pemikiran Prof. Jimli, ini kalau dijatuhkan sanksi begini, yang bersangkutan akan malu dan mengundurkan diri. Jangan-jangan begitu bayangannya. Ternyata tadi kan siaran persnya tidak. Kalau terkait dengan benturan kepentingan, sudah diantisipasi sebenarnya terkait dengan pemilihan umum 2024, termasuk pemilihan presiden, itu kemudian Pak Hakim Anwar Usman kan dilarang untuk ikut serta sebagai majelis. Jadi ini jadi hakim non palu untuk pemilu. Ada antisipasi semacam itu. Tentu saja tidak cukup karena ada undang-undang lain yang beliau tetap bisa menjadi hakim dan itu menimbulkan komplikasi. Karena sudah melakukan pelanggaran hukum berat, tentu saja legitimasinya sebagai hakim negarawan pasti dapat diskon di mata publik. Nah ini lagi-lagi saya membayangkan kalau saya jadi beliau lebih terhormat mundur daripada tetap bertahan di sana. Tapi kan nggak semuanya bisa berpikir kayak abang nih sekarang gitu kan. Eh jangankan merasa nggak layak dan akhirnya mundur gitu. Sudah diberhentikan sebagai ketua MK aja ternyata juga nggak ada kesadaran dan tadi kan Bang sendiri juga bilang bahwa kayaknya nggak paham nih apa yang namanya conflict of interest dan lain sebagainya gitu. Oke, di satu sisi itu one thing gitu loh Bang. Kalau dia tidak dilibatkan nantinya sebagai hakim di pemilu gitu kan ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar gitu loh Bang. Ya, itulah. Makanya ada rekomendasi-rekomendasi dari Profesor Jimli kan untuk perbaikan aturan. Kalau terkait dengan mekanisme banding, sebaiknya jangan di MK-MK lah. Peraturannya di peraturan Mahkamah Konstitusi maksudnya. Karena kata-kata beliau tadi tepat. Ini kayak jeruk, bukan jeruk, mengatur diri sendiri. Minimal kalaupun ada upaya banding ya diaturnya di undang-undang Mahkamah Konstitusi. Saya sepakat. Tapi terlepas dari itu semua, saya sih sebenarnya memahami keterbatasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri kalau didudukan dalam posisi itu akan lebih memilih dissenting opinionnya Pak Bintar dengan menerapkan writ for bis forat tadi sehingga lebih jelas begitu bahwa meskipun ada upaya hukum banding tetap bisa dilaksanakan dan pada saat memilih Majelis Kehormatan bandingnya tetap saja dipilih orang-orang yang punya kredibilitas, meskipun mungkin agak sulit mencari orang yang punya kapasitas dan kredibilitas selevel Prof. Jimli, tetapi kan jangan sampai nanti MK-MK bandingnya lebih buruk. Nah, tetapi ini kan tidak betul memang. Kalau sekarang hanya pemberhentian dari jabatan ketua MK, memang akhirnya tidak perlu mekanisme banding. Ini ada yang mengatakan ini adalah cara cerdas untuk memutuskan ini secara cepat tanpa terbelenggu dengan mekanisme banding. Saya sendiri sebenarnya memilih tetap pemberhentian dengan tidak hormat dan menerapkan writ for bis forat tadi, begitu. Oke, yang terakhir Bang, sekarang ini kan masyarakat mengawal dan juga memperhatikan. Mungkin Abang punya pesan gitu untuk masyarakat kita bahwa sebetulnya demokrasi itu masih ada dan jangan lose hope lah gitu dengan pemilu yang akan datang. Sebenarnya yang lebih krusial menurut saya adalah konsekuensi dari putusan MK-MK ini terhadap putusan 90. Dan saya menyayangkan tidak ada penyikapan dari MK-MK. Boleh MK-MK mengatakan bukan kewenangan dia, tapi paling tidak dalam rekomendasi seandainya MK-MK mengatakan ini setelah putusan kami MK itu bisa kemudian melakukan langkah-langkah pemeriksaan kembali jika diperlukan terhadap putusan 90. Tidak bisa begitu, rekomendasi saja. Toh itu dilakukan dengan diam-diam oleh MK-MK pada saat mengatakan ada permohonan baru loh yang masuk dari mahasiswa dan itu bisa merubah putusan MK. Kaitannya dengan tadi harapan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa diyakinkan bahwa pemilu presiden kita akan berjalan jujur dan adil pada saat ada calon yang lolos syaratnya itu berdasarkan putusan yang sudah dikatakan MK-MK ada pelanggaran etisnya. Kan jadi komplikasi di situ.
oh Anda sebagai calon lulus sebagai syarat wakil presiden, tetapi lulusnya itu berdasarkan putusan MK yang melanggar etika oleh paman Anda. Nah itu faktanya sekarang demikian jadinya. Nah ini mestinya bisa disikapi dan dituntaskan dengan MK memberikan rekomendasi, bukan kemudian memeriksa putusan 90 karena ada final and bindingnya kepada MK jika memang berkenan memeriksa kembali melalui permohonan yang masuk. Dan saya sendiri dengan Zainal Arifin Mukhtar dari UGM sudah mengajukan uji formil terhadap putusan 90 itu sehingga bisa diputus cepat sebelum batas pencalonan presiden ditetapkan KPU, sehingga ketidakjelasan tentang status Gibran Raka Buming Raka dalam hal ini bisa segera dituntaskan. Ini menurut saya penting untuk menyatakan tidak ada isu legitimasi dalam pencalonan siapapun itu termasuk Gibran. Dan ini kan menjadi kepastian justru bukan hanya bagi rakyat, tapi bagi Gibran sendiri, bagi tim pemenangan Prabowo Gibran, bahwa tidak ada isu hukum yang bisa selalu muncul akibat argumentasi bahwa Gibran maju dengan putusan MK yang melanggar etik. Ya, oke. Bang Denny, ini aku nggak tahu sih ini bisa dinaikin atau enggak, tapi aku pengen dapat pandangan dari Bang Denny aja gitu ya, dengan terbukti melakukan pelanggaran kode etik gitu ya terhadap Anwar Usman. Gimana menurut Bang Denny masyarakat melihat kredibilitas dari Presiden Jokowi sendiri? Ya, kalau saya dalam laporan saya mengatakan sebenarnya tidak hanya ada persoalan etika hakim di dalam putusan 90, tetapi juga ada indikasi ini adalah plan and organized crime, kejahatan yang terencana dan terorganisir, yang tidak hanya melibatkan internal, tapi terbaca melibatkan eksternal. Ada investigasi rekan-rekan jurnalistik yang menjadi laporan, ya kan, mengatakan ini ada keterlibatan kekuasaan dalam munculnya putusan 90. Dan itu tidak bisa kemudian dihindarkan muncul asumsi praduga bahwa ini melibatkan keluarga daripada Anwar Usman. Dalam hal ini ada Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang diuntungkan dengan putusan ini, termasuk pemohonnya kan Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya sekarang adalah Kaisang. Ini semua yang menyebabkan muncul konstruksi pemahaman Mahkamah Konstitusi sudah dialihfungsikan menjadi Mahkamah Keluarga. Harusnya ini menjadi hal yang juga penting untuk diklarifikasi. Tentu tidak mudah dan tidak cukup hanya 1 minggu. Itu sebabnya kalau ada mekanisme hak angket atau penyelidikan hak bertanya yang bergulir di parlemen itu menjadi relevan. Bukan karena kita ingin melakukan sesuatu yang lebih jauh dari impeachment, tetapi untuk mengklarifikasi apakah benar ada atau tidak pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan hadirnya putusan 90 Mahkamah Konstitusi tersebut. Apapun itu drama di tubuh Mahkamah Konstitusi ini, bukti bahwa lembaga peradilan tertinggi di negeri ini bisa sebagai tempat konflik kepentingan yang dikompromikan. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.